Saudara, kami lanjutkan perbincangan mengenai gestur-gestur antara pemimpin negara dan juga beberapa tokoh menyambut Raja Salman. Dan tadi saya sempat juga ingin menyampaikan foto yang dikatakan oleh Mbak Monica ini mengenai cara bersalaman dari beberapa tokoh kepada Raja Salman. Jika Pak Jokowi menyampaikan dengan cara internasional begitu ya, kita lihat ada potretnya. Internasional. Ada potret dari ini adalah tamu asing begitu ya, yang dengan memberikan ciuman di kening. Jadi ini beberapa saat setelah Pak Jokowi, terus kemudian ada seorang tamu asing gitu ya, mendekat agak berlari, kemudian mencium kening. Ya, nah kita berpikir bahwa saya tadi mengatakan bahwa cara salaman dan sebagainya itu sangat cultural based. Kalau di Indonesia adalah mencium kening adalah dari yang tua ke yang muda. Tapi ternyata gitu ya, kalau di sana itu adalah sebagai penghormatan kepada yang dipermuliakan dan sebuah respek adalah mencium kening terlebih dahulu, ya. Terus kemudian kalau dilanjutkan dengan tempel pipi kanan sama kanan sekali aja. Terus habis itu pipi kiri dengan kiri itu boleh beberapa kali dan sambil ada pressing yang seperti sebuah kedekatan. Nah, kulturnya di sana seperti itu. Jadi hanya Pak Jokowi di sini memang tetap pakai international standar protokoler gitu ya. Nah tapi kalau yang tamu yang satunya lagi gitu ya, dia dengan cara pendekatan budaya ya, pendekatan budaya. Baik, kita lihat ada juga tokoh lain. Kita lihat pertemuan Megawati Soekarno Putri dalam hal ini ketika Raja Salman sampai di Bogor dan pertama kali menanyakan Terah Soekarno begitu kan. Betul. Nah kemudian ada pertemuan ini, apa yang bisa kita cermati Mas Gun-Gun? Ya, saya pikir ini memaknai ya, foto ini menarik karena Soekarno itu sangat populer dan keluarga Raja Arab Saudi itu sangat familiar dengan Soekarno, dan maka ketika kunjungan Raja Salman itu kan bertanya soal di mana cucunya Soekarno kan gitu ya. Dan itu kemudian kan mereka bisa sangat dekat, tuh selfie itu menunjukkan bahwa secara psikopolitis ya tidak ada barrier, karena kan meskipun Bu Mega tidak lagi menjadi presiden, tetapi dia tahu, maksud saya Raja Salman tahu bahwa Megawati orang penting di Republik ini. Bahkan di Kerajaan Arab Saudi mungkin ketika datang ke Indonesia nama Soekarno begitu masih ada begitu, mungkin kan mempelajari dulu ke negara-negara yang akan dikunjungi Raja Salman, sampai Raja Salman menanyakan mana cucu Soekarno, Pak Jokowi langsung tanggap, oh ini mungkin maksudnya Ibu Puan ya kan, kemudian datang dan ini mungkin berlanjut pertemuan. Dan itu momen khusus juga kan, baik bagi Ibu Mega maupun Raja Salman ya. Dan Pak Jokowi juga kan bisa menjadi fasilitator yang baik ya waktu itu. Dan sehingga kemudian ada keterhubungan lagi masa lalu ya, pada saat Soekarno pernah berkunjung juga ke sana. Benar, ini yang kemudian kita bilang ini menjadi sejarah, maka kemudian ini ada beberapa foto-foto bagaimana kedekatan Raja Arab Saudi pada waktu 47 tahun lalu yang disambut Pak Soekarno, sebelah kiri yang hitam putih, tiba di Kemayoran dengan Pak Jokowi. Nah ini sama-sama menggenggam tangan. Saya nggak ngerti Pak Jokowi pernah melihat foto ini juga atau gimana gitu ya. Kok momennya bisa jadi mirip bener, makanya kemudian kita sandingkan foto ini. Kalau genggaman tangan seperti Mbak Monica nih jago soal menggenggam ini ya. Oke, kita sama-sama lihat sekarang ketika tanpa ilmu apapun kita melihat ke gambar tersebut, maka perasaan apa yang kita dapatkan? Ya, naturalkah, nyamankah, dibuat-buatkah? Gitu ya. Nah, ini yang beredar di masyarakat tanpa mereka belajar mengenai body language atau gestur adalah mereka mengatakan mengenai gestur dan juga rasa. Ini terkait dengan rasa. Dan mereka akhirnya mengatakan bahwa oh ini luar biasa sekali ya, ketulusan dari seorang anak kepada bapaknya, bahkan dikatakan seperti itu. Ya, kalau saya lihat ini gerakannya luas. Ya. Jadi ini adalah bukan sesuatu karena merasa bahwa harus menggenggam dengan dipapah yang sama gitu ya. Nah jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah banyak, jadi kepada kita yang melihat ketika kita menyaksikan gambar atau video tersebut, perasaan apakah yang kita miliki? Ketika timbul rasa nyaman dan kemudian itu menjadi sesuatu yang menarik bagi kita, itu adalah sesuatu yang berupa ketulusan. Oke, saya sih sedikit saja melihat bagaimana Pak Karno itu pada saat itu, lihat Mas Gun ya, Mbak Monica, waduh dia bangga sekali bisa, wah ini tamu saya, gestur badannya itu ya.
yang kemudian mengingatkan kita mengapa kemudian Soekarno itu pada saat Indonesia baru ditimang-timang, kalau dianggap seorang bayi, Soekarno memang membawa Indonesia ke tingkat yang bukan main, sampai dikenal pada saat itu, sampai diingat sama Raja Arab Saudi yang keturunan keberapa. Dan ini Mas Bayu tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Eropa, di Amerika. Jadi meskipun sebagai nation state waktu itu kita baru merdeka dari era penjajahan, tetapi kebanggaan sebagai sebuah negara bangsa itu tercermin dari percaya dirinya Soekarno di forum-forum internasional. Bahkan di era itu dengan agitatif dia juga berani melawan secara verbal agresif pada otoritas internasional, terutama yang representasi negara Amerika dan Eropa Barat. Sangat berani dan ingin berdiri sama tinggi gitu ya. Mungkin itu salah satu mengapa Soekarno begitu dikenal dunia, karena catatan saya Mas Bayu gini, memang ada satu situasi politik yang sangat dekat Indonesia dengan Arab Saudi, baik dari sudut historis tadi kita sebut, contoh misalnya perkembangan Islam di Indonesia itu kalau kita perhatikan adalah juga tidak lepas dari kontribusi para pedagang Arab di sini, yang kemudian mereka berkelana dan masuk ke wilayah Nusantara dan mengembangkan Islam di Indonesia. Para saudagar itu juga turut berkontribusi. Kemudian hal lain adalah secara psikopolitis, meskipun jarak kita jauh, tetapi ideologi dan ajaran keagamaan itu dekat, sehingga kemudian ada proximity. Kedekatan begitu ya. Nah, ada satu lagi yang membuat kelenturan pertemuan ini mungkin dari ujung-ujungnya dari sejarah pada waktu itu dulu juga. Betul. Ada yang juga menarik kita lihat, memang secara protokoler begitu, gubernur sebagai juga tempat di mana kemudian Raja Salman itu datang, yaitu di Jakarta, ikut menyambut bersama dengan Presiden di Halim Perdana Menarik, ini jadi viral juga. Tapi menjadi viral pada saat Pak Ahok di sini menyalami Raja Salman. Nah, kalau kita lihat dari makna secara politis saja, sebenarnya memang kewajiban seorang gubernur kan menyambut, tapi dimaknai lain tampaknya oleh netizen. Ya, itu interpretasi yang menurut saya berlebihan. Ini kan proporsional dalam kerja protokoler, seperti juga dulu 47 tahun lalu Ali Sadikin juga menyambut Raja Arab yang datang ke kita. Sekarang Ahok sebagai gubernur DKI, Pak Basuki sebagai gubernur DKI, menurut saya ya memang sudah pada tempatnya bersama Presiden menyambut Raja, tamu yang kemudian memang otoritas wilayahnya ada gitu ya di DKI, karena kunjungan ke istana, kunjungan dengan Pak Presiden itu akan memasuki ibu kota yang kemudian Pak Basuki sebagai gubernur. Dan bahkan akan berbagi katanya untuk mengantarkan dari Jakarta ke Bali, diserahkan kepada Pak Jarod sebagai wakilnya, karena ya supaya kebagian juga salaman dengan Raja. Betul. Begitu kata Pak Ahok ya. Mudah-mudahan saya tidak salah, Mas Gunggun juga bisa nanti menambahkan bahwa memang yang justru tidak biasa sebetulnya adalah Presiden Jokowi ikut menyambut. Karena biasanya seorang presiden menunggu saja di tempat penyambutan kenegaraan, mungkin di istana, kalau di Indonesia bisa di Istana Merdeka maupun di Istana Bogor. Tapi kali ini Pak Jokowi menyambut langsung. Kalau gubernur malah sudah wajib secara protokoler sebagai pelindung sebuah daerah tersebut, dia memberikan rasa aman. Selamat datang, kami lindungi Anda, kira-kira semacam itu. Ya, gubernur harus menyambut, justru itu sudah protokoler. Kira-kira begitu. Ya, dan gesturnya juga kita lihat bersama tadi ya, nyaman betul. Terima kasih Mbak Monika. Satu lagi sedikit, kalau Pak Raja Salman jadi sholat Jumat hari ini di Istiqlal, saya rasa hari ini akan menjadi salah satu sholat Jumat yang paling banyak dikunjungi oleh umat Islam di Jakarta dan sekitarnya. Apa yang kita harapkan dari sini, Mas Gun? Kalau saya sih berharap ke depan dari kunjungan Raja Salman sekarang ini ada hubungan yang lebih erat. Jedaknya jangan 47 tahun. Mungkin bisa jauh lebih reguler karena kerjasama kita dengan Arab Saudi, meskipun dari sudut investasi Arab Saudi masih di peringkat 57 dari negara-negara yang investasi di Indonesia. Tapi menurut saya ke depan prospeknya jauh lebih besar lagi. Dan berharap juga ada efek domino yang positif, bukan hanya di bisnis, ekonomi, pendidikan, dan juga toleransi. Ini ingat, sekali lagi Indonesia bagaimanapun adalah laboratorium yang bagus untuk toleransi. Karena bagaimanapun Indonesia berdiri kokoh itu karena keberbedaan. Dan Raja Salman sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana Islam yang moderat, seperti Harian Kompas juga hari ini membahasnya. Kita bisa membaca di sana, dan media di Arab Saudi juga melihat mengapresiasi sambutan di Indonesia untuk raja mereka.
Terima kasih Mas Gungun. Sama-sama. Monica. Terima kasih. Kita ketemu lagi untuk gestur-gestur